Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih atas doanya, karena setiap akan melakukan sesuatu kita biasakan untuk berdoa agar keinginan kita dan keinginan kita tercapai, keinginan kita terkabul oleh Tuhan. Mudah-mudahan kita selesai berdoa ini dilindungi oleh Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala bencana, wabah yang melanda kita, seluruh bangsa Indonesia, bahkan dunia. Mudah-mudahan wabah tersebut cepat hilang dari muka bumi ini. Kemudian kita mendoakan kepada masyarakat Indonesia yang sekarang ini hampir di mana-mana ada bencana, ya. Mudah-mudahan diringankan beban mereka dari dalam menghadapi permasalahan ini, karena kita lihat hampir di seluruh wilayah Indonesia ada banjir bandang, ada gunung meletus, ada longsor. Kita lihat baru-baru ini kan ada di Sulawesi, Sulawesi ada banjir bandang. Di Kalimantan juga ada banjir. Di daerah Sumedang, Parakan, Muncang terjadi juga longsor yang menimbulkan korban jiwa. Sangat mengerikan sekali. Kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia merasa sedih, merasa sedih. Bencana terus-menerus menimpa kita, menjadi cobaan bagi kita sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang berdaulat, merdeka, berdaulat dalam menghadapi bencana tersebut. Mudah-mudahan kita atau saudara-saudara kita di wilayah tersebut dapat diringankan bebannya. Kita tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk dana maupun apapun, hanya doalah yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan sekali lagi mereka selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, dan yang jelas pemahaman kita dalam mengikuti pembelajaran lebih kuat lagi. Kita bisa lebih cepat menghafal dan lebih lambat lupanya. Mudah-mudahan jangan sampai lupa lagi, ya. Oke, kita masuki pelajaran selanjutnya. Sebelum Bapak teruskan, Bapak ingatkan kepada kalian yang baru mampir ke channel ini, yang baru buka channel ini, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar informasi-informasi tentang materi pembelajaran khususnya untuk kelas 3 ini dapat kalian terima dan kalian ikuti. Karena pada pertemuan kelima ini kita masih
Sub 3 nah ya, masih pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita ada pada pembelajaran kelima. Pada pembelajaran kelima ini ada beberapa tujuan yang harus kalian capai, yang harus kalian ikuti, yang harus kalian lampaui. Tujuan pembelajaran tersebut, yang pertama, dengan kegiatan melengkapi percakapan, siswa dapat menjelaskan makna kata atau arti kata atau istilah ya, istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca secara tulis dengan tepat. Seperti yang kemarin yang ada di pertemuan sebelumnya, kalian juga mencari arti sebuah kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Yang ini pun sama. Kemudian, dengan kegiatan menulis percakapan, siswa dapat menyusun informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, dengan kegiatan berlatih menari, siswa dapat menyimulasikan cara bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, jadi itu yang harus kalian kuasai, yang harus kalian pahami setelah kalian mempelajari atau melihat video pembelajaran ini. Oke, nak ya? Yang jelas kamu santai aja belajarnya. Yang penting kamu kerjakan, dilihat dulu videonya, diulang-ulang, sehingga pemahaman kamu menjadi lebih baik. Nah, di sini ada sebuah percakapan yang ada kosong ya, ada titik-titik di situ. Nanti kalian harus isi dengan kata-kata yang sediakan. Kata-kata yang ada dalam kotak yang bergaris-garis itu ya, dalam kotaknya ada perakiraan, mendung, berawan, sepeda, batalkan, esok hujan cerah. Oke, kita baca dulu. Pembelajaran kelima. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya, Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelepon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapilah kalimat yang rumpang tuh yang kosong lah ya. Yang belum lengkap, masih ada yang harus kamu isi. Lengkapilah kalimat rumpang dengan kata-kata yang ada pada kotak di bawah ini. Ini ada percakapannya antara Siti dan Lani. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Halo, iya, ini Lani. Siapakah ini? Hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Lani, aku baru saja mau nonton titik-titik. Nah, harus dijawab kemudian titiknya apa? Cari di atas. Titik-titik cuaca. Diperkirakan sore ini akan titik-titik dan titik-titik di daerah kita. Oh iya, wah, padahal kita berencana akan main titik-titik keliling kompleks sore ini. Nah, jadi itu percakapan mereka. Sekarang tugas kalian adalah harus melengkapi percakapan ini. Dilengkapi, diisi dengan kata-kata yang sudah tersedia, ya, yang sudah tersedia di atas ini kata-katanya. Ya, kata-katanya ada perakiraan, ada mendung, ada berawan, ada sepeda, ada batalkan, ada esok, hujan,
dan cerah. Kamu isikan ke yang kotak, yang titik-titik ini. Oke? Sudah bisa kan? Sudah paham kan? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Ya, ini sudah lama ini ya. Masih ada sambungan yang tadi ya? Iya, sepertinya kita titik-titik saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan titik-titik atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun titik-titik. Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca titik-titik. Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Sampai jumpa. Nah, ini ya. Nah, itu merupakan percakapannya. Ini yang tadi ya, ada perkiraan, ada mendung. Ini kata-kata yang nanti dapat dimasukkan ke situ ya. Sepeda batalkan esok, hujan, cerah. Jadi, untuk mempermudah kalian menjawab, kalian tulis dulu di buku tugasnya. Sudah selesai nih, selesai tonton. Tulis dulu kalimatnya, soal-soalnya di buku tugas, baru kamu tonton ulang kembali mengenai tadi telepon tadi ya. Karena bisa kan? Paham kan? Papa harap kamu bisa paham karena kalau ya mudah sebenarnya, kalau udah paham kita ulang lagi. Udah paham kalimatnya, kita ulang kembali videonya. Jadi berulang-ulang tidak masalah. Kamu jangan malas untuk menonton video pembelajaran ini. Biar pemahaman kamu bertambah. Oke, anak-anak, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar-gambar tentang tarian-tarian. Kita baca ya, yuk kita baca sama-sama yuk. Kalian ikuti ya. Selain hobi membaca, Siti juga hobi menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional di Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Ini hanya sedikit ya, sebagian kecil aja. Banyak sekali tarian-tarian di Indonesia. Kalau ditulis di sini mungkin sudah cukup ininya ya, halaman ininya. Lama lagi waktunya. Ini hanya sepenggal aja, sedikit dari yang terbanyak ini. Hanya beberapa buah aja. Yang pertama ini gambar tari Ratu Jaro, ya. Ratu Jaro. Kemudian tari tortor. Oke. Kemudian tari piring, tari lenso, tari serimpi, tari balen dadas, tari reog, dan tari pendet. Ini hanya beberapa bagian dari tarian yang ada di buku Lani. Sebenarnya banyak sekali. Nah, tugas kamu yang kedua, tadi yang pertama mengisi kalimat rumpang kan, dari wawancara, dari telepon yang dilakukan oleh Lani dan Siti. Nah, tugas kedua kalian sekarang ditugaskan untuk mencari tarian Ratu Jaro berasal dari mana. Berarti gini, misalnya ini Bapak buat di sini di atas ya. Bapak buat di atas kolomnya, kamu perhatikan. Nah, kayak gini kamu buat nanti. Oke, ini nomor, ini nomor. Nah, gitu ya. Ini nomor, nama tarian. Nama tarian. Nama tarian. Oke, kamu tulis di buku latihan. Berarti ini tugas yang kedua ya. Nama tarian. Oke, baru kita potong. Nama tarian sudah ya. Sudah nama tarian, baru di sininya asal daerah ya, asal. Asal asal daerah. Asal daerah. Asal daerah.
Oke anak-anak, kita tutup ya. Oke. Jadi kamu cantik-cantik ya, pakai penggaris bagus-bagus. Nah, kayak gini. Kayak di sini satu. Tari apa tadi? Tari Ratu Jaro ya. Tari Ratu. Ada cukup nih kecil ya. Ratu Jaro gitu aja ya. Jaro, tari Ratu Jaro. Nah, cukup lah nih. Oke, kamu cari nanti boleh di internet, boleh di mana aja boleh ya. Cari dari mana asalnya. Oke, anak-anak, ini tugas yang kedua. Bisa dimengerti kan? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran kelima ini. Berarti ada 2 tugas ya. Ada 2 tugas yang harus kamu kerjakan. Tugas pertama mengisi percakapan di telepon, percakapan rumpang ya, dengan kalimat yang sudah disediakan. Tugas yang kedua, mencari asal daerah dari tarian-tarian yang ada di slide yang ini ya. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita tutup, sebelum Bapak tutup, kita baca doa lagi ya, karena di awal kita baca doa, di akhir pun kita harus baca doa juga, agar pemahaman kalian setelah menerima pembahasan atau menonton video pembahasan yang Bapak sampaikan lebih cepat mengertinya. Karena itu aja ya. Jadi kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya pada kalian yang sudah mengklik like dan subscribe-nya. Karena dengan like dan subscribe yang kamu lakukan merupakan modal bagi channel education ini untuk tetap eksis, memberikan informasi-informasi tentang materi pelajaran kepada kalian khususnya kelas 3. Karena kepada yang belum, yang baru mampir, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi kalian, maka silahkan share, silahkan bagikan video ini bisa melalui media sosial seperti Facebook. Silahkan bagikan ke Facebook atau ke WA, ke Instagram. Cara bagikannya bagaimana? Mudah ya, Bapak sudah kasih tahu kemarin. Cara bagikannya, kamu ditonton videonya, di bawahnya ada tanda jempol. Jempol ke atas ya, jangan jempol ke bawah ya. Jempol ke atasnya diklik, baru kamu cari yang tulisan dibagikan. Kamu klik dibagikan, maka nanti akan muncul. Bagikan kemana? Langsung, kalau ke Facebook, langsung berhubungan dengan Facebook kamu. Langsung bagikan ke Facebook, nanti tinggal di posting, klik posting, maka video ini akan muncul di Facebook kamu. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih atas atensinya yang kamu berikan, yang kalian berikan terhadap channel Education and Sport ini. Mudah-mudahan channel Education and Sport ini tetap eksis ya di YouTube untuk menyampaikan materi-materi pendidikan untuk meningkatkan pendidikan generasi bangsa ya, untuk meningkatkan pendidikan kepada generasi masa yang akan datang, sehingga anak-anak Indonesia bisa menjadi orang-orang yang berguna, baik berguna bagi dirinya, bagi keluarganya, serta negara dan orang-orang sekitarnya. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.